Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan pembelajaran hari ini ya. Untuk kelas yang hari ini mendapat jadwal PJJ atau pembelajaran jarak jauh, berikut materinya. Kita masuk pembelajaran 6 subtema 2 tema 2. Hari ini tujuan pembelajarannya kita dapat mengambil keputusan dengan musyawarah, masih mengulang kata tanya dan juga mempersiapkan peragaan karya tari. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar, ada sekelompok anak-anak yang sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Ini adalah Edo dan teman-teman sekelasnya yang sedang bermusyawarah. Anak-anak tentu pernah ya melakukan diskusi atau melakukan kerja kelompok. Nah, apa saja sebenarnya yang ada dalam musyawarah? Sekarang kita akan belajar mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat itu memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Keputusan bersama itu merupakan keputusan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan juga pembahasan yang matang. Keputusan bersama itu harus mewakili kepentingan seluruh anggota atau seluruh peserta diskusi. Jadi tidak hanya kepentingan pribadi saja. Nah, anak-anak, selain itu, keputusan bersama juga harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik, selanjutnya, pengambilan keputusan bersama itu harus didasarkan dengan nilai-nilai penting agar apa? Semua pihak merasakan keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantaranya adalah yang pertama, nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan itu pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, misalnya duduk dalam sebuah tempat dengan tujuan untuk kebaikan bersama, untuk berdiskusi, memecahkan masalah bersama. Baik, selanjutnya nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Apa maksudnya? Ada kata bebas. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta musyawarah boleh mengutarakan pendapatnya. Jadi pendapatnya tidak atas dasar paksaan. Misal si A, kamu kok harus berpendapat seperti ini, tidak harus ya. Jadi bebas itu tidak mendapat paksaan. Tetapi pendapatnya harus masuk akal dan tidak menimbulkan perpecahan. Selain itu tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Jadi setiap peserta musyawarah harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela, atau ketika ada orang mengemukakan pendapat tidak boleh langsung berbicara, tidak boleh memotong pembicaraan. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, itu boleh menanggapinya setelah orang tersebut selesai berbicara. Yang keempat, nilai jiwa besar dan lapang dada. Nah, ketika ada seseorang yang berpendapat dalam musyawarah, itu kita harus menerima dengan jiwa besar atau lapang dada. Karena musyawarah itu merupakan salah satu upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya Indonesia, yaitu demokratis. Nah, dalam proses musyawarah, kita pasti akan mendengar pendapat dari orang lain. Nah, itu kita harus menerima dengan lapang dada. Baik, yang selanjutnya, aturan dan prinsip saat musyawarah. Yang pertama, dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Dilandasi semangat gotong royong dan kekeluargaan. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan umum ya, bukan kepentingan pribadi. Keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, pelaksanaan keputusan bersama harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Baik, selanjutnya, untuk tata cara musyawarah, yang pertama adalah peserta harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Nah, musyawarah dimulai itu ketika mencapai
Anggotanya mencapai quorum. Quorum itu adalah batas minimum peserta. Misalnya tidak hanya satu orang, misal ada beberapa orang. Beberapa orang itu apa saja? Nah, ada ketua, notulis, dan peserta. Minimal ada ketiga orang ini ya. Ada susunan kepanitiaan. Nah, ini tadi ya, ketua, notulis, dan peserta itu minimal. Selanjutnya, setiap peserta berhak mengemukakan pendapat. Semua bisa mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya, setiap peserta harus menghargai pendapat orang lain. Yang selanjutnya, pendapat yang disampaikan tidak untuk kepentingan pribadi. Baik, anak-anak, selanjutnya bagaimana cara menyampaikan pendapat? Yang pertama, mengacungkan tangan atau mengangkat tangan ya. Sebagai apa? Sebagai tanda kita akan izin untuk berbicara. Selanjutnya berbicara setelah dipersilahkan. Misalnya, silahkan Mas Adi boleh berbicara. Nah, kita baru berbicara. Menunggu orang lain selesai bicara. Ketika musyawarah kita akan berbicara, harus menunggu orang lain selesai dulu. Jangan memotong pembicaraan. Bersikap sopan dan suaranya jelas. Nah, sikap dalam musyawarah itu diantaranya adalah menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Tidak memaksakan ya, ini maksudnya memaksakan. Tidak memaksakan kehendak, tidak mencela pendapat orang lain, dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Nah, anak-anak, di dalam musyawarah juga terdapat hak dan kewajiban. Apa hak kita? Hak anggota musyawarah yang pertama adalah menyampaikan pendapat. Kita boleh saja menyampaikan pendapat selama pendapat itu masuk akal dan juga untuk kepentingan umum. Memberikan saran dan kritik. Kamu boleh mengutarakan saranmu untuk musyawarah tersebut, boleh sekali. Menyetujui atau menolak pendapat. Boleh menolak tapi dengan alasan yang jelas. Mendapat keadilan dan juga mendapat perlakuan yang sama. Nah, selanjutnya kewajiban anggota musyawarah apa saja? Yang pertama, menghargai pendapat orang lain ya, menghormati perbedaan pendapat, melaksanakan keputusan musyawarah, menaati tata tertib dan juga tidak memperkeruh suasana. Nah, dari penjelasan materi musyawarah tadi, coba kita membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya. Anak-anak masih ingat ya? Ada kata tanya adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Yang pertama misal dengan kata apa. Siapa yang bisa? Ya, misalnya contohnya, apa yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang sedang mengemukakan pendapat? Itu pertanyaannya. Baik, selanjutnya, misal dengan siapa? Apa pertanyaannya coba? Ya, siapa yang harus menjaga ketenangan saat musyawarah? Kalau dijawab, jawabannya adalah ya, anggota musyawarah. Lanjut dengan kata tanya bagaimana? Ayo, siapa yang bisa? Ya, bagaimana pelaksanaan keputusan bersama? Jawabannya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Baik anak-anak, di sini selanjutnya ada gambar Edo dan teman-teman sedang melakukan musyawarah ya, seperti di awal tadi. Mereka akan melakukan kegiatan peragaan tari. Nah, setelah mereka memilih tarian bersama-sama, mereka mendiskusikan apa saja sih yang harus dipersiapkan. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa yang harus diperhatikan dalam menyiapkan peragaan tari? Yaitu ada beberapa. Nah, ini dia persiapan peragaan karya tari. Yang pertama, menentukan bentuk karya tari. Bentuk karya tari itu ada bermacam-macam, ada bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan juga kelompok. Nah, sebelum melakukan peragaan tari, kalian harus memilih salah satunya. Yang kedua, memilih karya tari. Pemilihan karya tari harus sesuai dengan bentuk tari. Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih tari berpasangan, pilih tari yang berpasangan. Selanjutnya menentukan jumlah penari, ada berapa orang jumlahnya. Memilih properti tari atau alat tari. Misalnya kalau tari payung berarti propertinya adalah payung. Tari topeng menggunakan topeng. Menentukan iringan tari atau musik. Selanjutnya memilih busana tari. Ya, setiap karya memerlukan busana yang berbeda. Jadi jangan tari Bali nanti pakainya
pakaian adat Jawa. Begitu anak-anak, cukup jelas. Nanti silakan bisa ditambah membaca buku pendamping atau juga buku paket. Begitu, semoga bermanfaat penjelasan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.